Kulu wasrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Yang senang baca Quran. Yang enggak senang baca Quran, malah benci dengan Quran, Allah panggil juga. Tapi panggilannya beda. Ihsya'u fiha wa la tukallimun. Yang senang baca Quran Allah panggilin, fulan bin fulan, masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Nikmati apapun yang ada di dalam surga ini sesenangmu, sesukamu, semaumu, terserah. Tapi orang yang tidak senang dengan ibadah kepada Allah, tidak senang baca Quran, Allah panggil, ihsya'u fiha wa la tukallimun. Kau bahasa orang Kuala Bayan, diam kau, kata Allah, jangan cakap lagi. Dulu di dunia suruh baca Quran, kau tak mau. Kau tak faham bagaimana manfaatnya Al-Quran, dan kau tak faham bagaimana pahalanya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mak-mak sudah ngantuk nampaknya nih. Mak Long, oh Mak Ngah, oh Mak Ucu, Pak Long, Pak Ngah, Pak Ucu, ada ya? Nah, udah selesai kan? Udah paham kan? Sudah paham dengan ceramah beliau? Sudah paham? Kalau sudah paham berarti acaranya selesai. Apa lagi nak saya cakap? Ya lebih dari itu cukup bahasa beliau nih. Alhamdulillah, saya tak banyak berpanjang kalam, tak banyaklah saya cerita malam ni, karena insya Allah besok pagi kita ada acara. Saya cuma mau menegaskan 4 tahun saya tidak ke sini. Walaupun kita kemarin ketemu di mana itu? Bakti Jaya. Boleh saya berdiri sebentar? Kalau berdiri kan ceramah cuma 3 menit ya. Mohon izin Kiai. Masya Allah, cantik-cantik semua mak-mak sini ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan, guru kita semuanya yang hadir dari Pulau Madura, dan itu beliau adalah merupakan guru dari putra-putri Bapak dan Ibu sekalian. Kalaulah anak kita berguru dengan beliau, berarti kita jugalah berguru dengan beliau. Mudah-mudahan sambungan hati kita akan bersambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wasilah sambungan guru-guru mulia kita yang hadir malam ini, terkhusus kepada Kiai Haji Ahmad Suyuti Abdul Karim, kemudian Kiai Haji Ahmad Junaidi, dan ananda saya Ustadz Birrul Walidain Junaidi. Nampaknya beliau ngambek dengan bahasa saya beberapa bulan yang lalu. Saya cakap dengan beliau, anak saya nih yang namanya Ustadz Birrul udah 2 tahun tak telepon saya, mentang-mentang udah jadi kiai sini. Saya bilang, rupanya bukan beliau yang tak telepon saya, yang tak angkat, kata beliau. Mohon maaf Ustadz Birrul, saya sudah 3 tahun tidak pegang HP. Iya, saya sudah 3 tahun kiai tidak pegang HP. Pilihannya 2, apakah saya sudah menjadi hamba Allah yang taat, sudah meninggalkan dunia, sudah meninggalkan Facebook, sudah meninggalkan TikTok, sudah meninggalkan WA. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, karena disita sama istri saya. Nampaknya yang nomor 2 yang pas itu. Maka mohon maaf ananda, bukan tak mau balas. Setiap terima WA dari orang itu pasti umiknya dulu disortir semua. Oh, siapa yang WA nih? Ustadz Birrul Walidain. Siapa Mi? Dia tulis sini Ustadz Birrul Walidain. Iya, itu betul dari beliau. Tak percaya saya. Dicari dalam get kontak. Ada sekarang namanya get kontak. Rupanya ketemu namanya Siti Maimunah. Nah, dari situlah dia tak percaya dengan saya. Para bapak, para ibu sekalian, karena tadi luar biasa ilmu yang sudah disampaikan oleh beliau, saya cuma nak cakap satu hal. Saya tadi nih paling ujung, siapa nama itu? Ya, yang baca paling ujung tadi. Ya, namanya siapa? Fika. Fika siapa? Masa cuma Fika? Fika? Oh, kayak penyanyi dangdut itu ya. Fika, subhanallah, suaranya bagus, bacaannya bagus.
Ini jadi contoh buat yang lainnya. Tepuk tangan untuk Vika ini, Masya Allah. Saya bisik-bisik sama Ki Suyuti, wah ini bukan bacaan Nurul Huda ini sudah bacaan pesantren ini, dan rata-rata bacaannya bagus. Mudah-mudahan semuanya menjadi orang ahli Al-Quran, mencintai Al-Quran, dicintai oleh Al-Quran, dan kelak sebagaimana yang disampaikan oleh beliau, kita semuanya dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang salih, diselamatkan oleh Allah karena mencintai Al-Quran. Saya cuma nak sambung satu saja. Allah pernah menyatakan dalam Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, karena malam ini kita bersama-sama tahaddus bin ni'mah. Anda Ustadz Birrul Walidain, janganlah terlalu peduli dengan cakap-cakap orang di luar sana. Tak usah peduli nak. Abang 4 tahun yang lalu kan sudah cakap. 4 tahun yang lalu saya masih ingat betul di tempat itu. Alhamdulillah luar biasanya orang Kuala Buaya ini. Kuala Buaya kan? Kuala Buaya ini hebatnya itu pentasnya di situ 4 tahun tidak pernah dibongkar. Masuk saya tadi, oh Masya Allah. Asisten saya bilang, Abah masih ingat? Masya Allah, hebat orang sini nih. Pentasnya 4 tahun tidak dibongkar semua. Kursinya pun susunannya persis sama. Betul kan? Betul lah, Masya Allah. Ustadz Birrul itu hebat, mampu mengajak para jamaah untuk senantiasa dalam kebaikan. Sampai 4 tahun pentasnya masih di situ. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran buat siapa? Buat kita semua. Buat Mak Long, Pak Long, Mak Nga. Kita semuanya ini diturunkan oleh Allah. Al-Quran itu sebagai apa? Buat obat. Halo Mama. Halo Mak. Halo semuanya. Sehat ya? Lagi banyak duit? Saya doakan jadi orang kaya semuanya. Tuh, dengar tuh Ki. Jelas kan? Orang sini mata duitan semua. Bagian kaya, amin. Selamat, amin. Bu, sebagaimana yang dijelaskan oleh guru mulia kita tadi, mau satu ayat kemudian satu makro atau satu lembar ataupun satu halaman, bacalah Al-Quran. Baca Quran tak lama. Saya dengan istri saya biasakan ba'da subuh minimal, ba'da maghrib, ba'da subuh saya membiasakan membaca Al-Quran. Tapi anak-anak saya tidak ada yang berani ngaji sama saya, Kiai. Satu pun tidak ada yang berani. Kenapa? Umiknya bilang, kenapa tak ngaji dengan Abah? Semuanya banyak orang yang tahsin sama Abah. Kenapa kalian tak mau dengan Abah? Suaranya besar nih. Asal kami salah huruf, sa, 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 sa. Takut. 40 tahun yang lampau saya sama dengan kalian. Masa kecil saya biru lebam sini. Bila masa saya tak bisa baca ayat Quran, guru saya ambil rotan besar, panggil Jen itu. Karena saya ngaji sama orang Madura namanya Zen. Dulu waktu ngaji sama orang Bugis, saya bukan Zen, Jen. Ketemu orang Melayu, Jin. Masya Allah. Ini yang salah siapa dalam hati saya? Mak bapak saya bikin nasi kuning macam ni, waktu nak kasih nama dengan saya Zain Muhsin, ketemu guru Bugis, Jen kata dia. Ketemu orang Melayu, Jin kan? Sekarang kau lah. Aku pun tak pusing kan itu. Ini berhubung waktu kita singkat, insya Allah besok kita ketemu.
Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Kata syifa pada ayat ini tidak diawali dengan alif lam, menunjukkan bahwa obat apapun itu Quran. Yang punya masalah dengan hutang, ambil Quran, bacalah Al-Quran, minta pertolongan Allah. Ya Allah, saya mintakan barokah dari bacaan Quran. Udah 2 minggu saya tak bayar kreditan, ya Allah. Laki saya pun dah lama tak kerja, ya Allah. Tak apa, boleh minta apa saja kepada Allah itu boleh. Minta sama Allah, jangan nanggung. Wasilah Al-Quran, barokah Quran, bagus. Cerita beliau itu luar biasa, dan itu terjadi, Bu. Suatu hari saya ditagih sama tetangga, nggak punya duit. Istri saya ngomel-ngomel. Istri Kiai masih ngomel juga, Kiai. Kiai Junaidi, istri masih suka ngomel. Nasib kita sama. Jadi malam ini saya curhat ini nih. Subuh buta bini saya colek. Bangun. Apa pasal? Tangga nagih. Lagi apa? Abi udah 2 minggu tak bayar rokok, kata dia. Tak ada lah. Sekali saya tengok, ada apa Mak Cu? Pak Kiai 2 minggu tak bayar rokok nih. Dia ngomong keras-keras. Ngapa pula? Bini saya tahu. Pak Kiai takut dengan bini? Enggak lah. Saya berani sama istri, masalahnya dia lebih berani dari saya. Itu aja sih. Jadi kata Allah, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, ambil Al-Quran, ambil wudhu 2 rakaat, salat sunat 2 rakaat. Setelah ambil wudhu, salat sunat 2 rakaat, ambil Quran. Karena ketika engkau sedang baca Quran, kata Nabi, Allah sedang berbicara kepadamu dan engkau sedang berbicara kepada Allah melalui Al-Quran. Besok yang bini bapak suka nak ngomel-ngomel, saya kasih bacaan Quran yang paling mantap, biar istri tak ngomel lagi. Saya pernah tes ini waktu saya pulang ngaji. Tadi saya lewat rumah, kebetulan ada beberapa tetangga itu yang non muslim masa itu, dulu di kampung, dikejar dengan anjing. Lari saya. Teman saya bilang, "Bang, kalau ada besok malam kita dikejar sama barang ini nih, baca inna a'toina." Saya baca inna a'toina, karena dalam hati saya, oh ini tidak boleh main-main, ini Quran. Inna a'toina kal kautsar. Makin dikejar saya, Bu. Teman saya enak, berhenti dia. Maka besok Bapak, tapi tak dikerjakan tak apa. Ini cerita-cerita saya kecil lagi. Percaya enggak nih? Jangan percaya lah Pak. Ini gurauan saya waktu kecil. Orang tua tak boleh. Maka kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun. Allah kirimkan, Allah turunkan Al-Quran sebagai rahmat dan kasih sayang di dalam hatimu. Kalau engkau senang baca Quran, rahmat Allah turun, penyakit keluar. Paham, Bu? Paham? Paham ya? Ini pembukaan saja karena acaranya besok. Ada orang yang baca Quran tapi kemudian dia tidak bermanfaat dengan bacaan Qurannya. Bukan bacaan Qurannya yang salah, bukan Al-Qurannya yang keliru, bukan ayat Allahnya yang salah. Yang salah apa? Niat di dalam hatinya ketika dia membaca Al-Quran. La yazidul zalimina illa khasara. Banyak orang-orang mempelajari Al-Quran, bukan hanya cuma di umat Islam, di luar umat Islam banyak sekali orang-orang yang sedang mempelajari Al-Quran sampai hari ini. Maka Ibu, membaca Al-Quran itu sangat mudah, bahkan menghatamkan Al-Quran sangat gampang. Sebagai penutup, coba Al-Quran berapa juz? 30 juz. 30 juz. Kalau 30 juz berarti 1 bulan selesai. Caranya sangat mudah. 1 hari 1 juz. Bisa selesai? Sulit. Dibagi 5. 1 juz cuma 10 lembar. Bagi 5. Subuh 2 lembar, zuhur, asar, maghrib, isya 2 lembar, 2 lembar.
Baca 2 lembar paling lama 15 menit kalau dibaca tartil, karena bacaan Quran itu 3 ya, ada tartil, ada tadwir, ada hadr. Yang mana yang tartil? Perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah oleh kalian bacaan Al-Quran dengan bacaan tartil seperti yang tadi itu. Makharijul hurufnya jelas, makhrajnya jelas. Maka saya tadi cerita-cerita dengan Ki Junaidi. Wah, kalau ngaji macam ini nyaman. Bacaannya pas, makhrajnya pas. Hanya mungkin saja tajwidnya ya namanya masih belum selesai, belum betul-betul sempurna, ada sebagian yang mungkin ditajwid saja. Tapi secara utuh 90% sudah bagus. Tepuk tangan untuk anak-anak kita ini. Kenapa saya sampaikan ini anak-anak? Saya harus fair. Saya biasanya kalau ada lomba itu, saya biasanya juri lomba tafsir Quran. Nah, jadi pas saya dengar bacaan, wah bagus ini bacaannya ini. Mudah-mudahan Nurul Huda ke depan semakin lebih bagus lagi. Nggak usah khawatir. Tahun ini insya Allah Nurul Huda sudah ada pondok Darul Huda. Darul Huda ya. Nurul Huda insya Allah sudah ada pondok pesantren. Ya, ibu kalau anaknya masuk pondok, ibu untung, ibu ndak rugi. Jadi tadi yang pertama baca Quran tartil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tartil. Yang kedua tadwir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadwir. Yang ketiga hadar. Yang hadar ini kecepatannya macam peluru. Yang mana biasa dipakai orang waktu bulan Ramadan, waktu orang tarawih. Itu hadar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Nah itu yang sebaiknya ibu baca yang tartil 1 juz. Insya Allah 1 hari selesai dengan cara subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 2 lembar nak ya. 1 hari 1 juz selesai. 1 bulan 30 juz. Dan ketika ibu selesai menghatamkan Quran seperti ini, ibu baca doa khatmil Quran. Kata Imam Nawawi rahimahullah sebagaimana diberikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pas ibu baca doa khatmil Quran 40.000 malaikat turun bersama kita semuanya. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran ini Allah menjadikan kampung ini, kampung Kuala Boyan ini menjadi kampung yang barokah. Anaknya menjadi ahli Al-Quran, hidupnya bersama Al-Quran, mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Dan insya Allah kelak di yaumil qiyamah kita akan bersama Al-Quran. Ketika kita sudah mau masuk surga, Allah panggil masing-masing. Saya lupa dengan bapak yang nyandar ya, Pak Sekdes kan? Ya, Pak siapa? Pak BPD. Masih Pak BPD? Masih jabatannya Pak? Enggak capek Pak? BPD ya? Masih anu ya? Besok di akhirat Pak BPD yang senang baca Quran sebagaimana yang kata beliau, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Nanti Bapak BPD yang senang baca Quran, masuk kantor baca Quran, masuk tempat kerja baca Quran, di jalan masih baca Quran walaupun hanya Al-Fatihah, walaupun hanya Qul hu, insyaallah kelak di akhirat Al-Quran yang akan menyelamatkan Bapak BPD. Maka Allah akan memanggil, Pak BPD, siapa nama Pak BPD? Hah? Pak Raden Suhardi, Pak Raden yang di TV. Perasaan kurang tebel kumisnya. Nanti dipanggil, kulu wasrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Yang senang baca Quran. Yang nggak senang baca Quran, malah benci dengan Quran, Allah panggil juga. Tapi panggilannya beda. Ihsya'u fiha wa la tukallimun. Yang senang baca Quran Allah panggil,
fulan bin fulan, masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Nikmati apapun yang ada di dalam surga ini sesenangmu, sesukamu, semaumu, terserah. Tapi orang yang tidak senang dengan ibadah kepada Allah, tidak senang baca Quran, Allah panggil, ihsya'u fiha wa la tukallimun. Kau bahasa orang Kuala Bayan, diam kau, kata Allah, jangan cakap lagi. Dulu di dunia suruh baca Quran, kau tak mau, kau tak faham bagaimana manfaatnya Al-Quran, dan kau tak faham bagaimana pahalanya Al-Quran. Mudah-mudahan anak kita semuanya menjadi pencinta Al-Quran, dan senantiasa kita dalam rumah tangga kita dibarakahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena bacaan Al-Quran kita semuanya. Amin. InsyaAllah besok pagi kita jumpa lagi. Mak-mak, bapak-bapak, terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan pertemuan malam ini menjadi pertemuan yang barakah, mendatangkan ilmu bagi kita semuanya. Saya turut bangga dan bersenang hati. Rupanya insya Allah tahun 2025-2026 banyak sarjana-sarjana Islam yang pulang dari pondok pesantren yang akan mengabdi di kampung ini. Wah, itu hadiah istimewa untuk ibu. Kelak kelak ketika kita udah mau meninggal, anak-anak kita sudah jadi anak saleh dan salihah. Pondok pesantren sudah berdiri, madrasah sudah ada. Kita lihat, tengoklah ke depan. Selagi kita semuanya istiqamah, insya Allah kampung ini akan menjadi kampung Al-Quran. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf karena ini sangat singkat sekali, karena insya Allah bukan cuma beliau saja yang lapar. Saya tengok dari tadi ini dah terleo-leo saya, geram saya rasa nak nyubit saya. Ya Allah, besar betul itu ya Allah. Nampak saya berebut ni Allah. Saya dah kata dengan beliau, Pak Kiai, itu yang di paling ujung saya punya. Apa pula? Besar Pak Kiai. Pak Kiai yang paling ujung. Saya lah paling besar. Saya kan jauh-jauh dari Madura. Oh, tak apalah, saya ngalah, saya bilang. Ya Pak Kiai ya. Pak Kiai kan jauh dari Madura. Pak Kiai ngambil dua lah. Dua maksudnya kaki kanan kiri Pak Kiai ya. Nah, ini Kiai Junaidi sisakan sepatunya nanti ini. Adhanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.